Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwala syahrin fil Islam. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para asatidzah, para alimil ulama, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah Azza wa Jalla berkahkan ilmunya, ilmu yang diberikan kepada kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Hadir diantaranya guru kita Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Imam Abi Syauqi Al-Mukarram Adinda Al-Ustaz Muhammad Rusli Al-Mukarram Al-Ustaz Haryana Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Bazi Ali, serta guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Samin, dan para asatidzah yang lain yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya karena panitia nggak ngasih contekan nama saya, Pak. Jadi kalau nggak disebutin jangan salahin saya, salahin panitia. Bahkan saya belum sempat minum-minum acan ini, Bu. Saya mesennya sama panitia bikinin saya air panas, bener mendidih, saya belum dikasih. Tadinya pas anget dia diseruput begitu mantep, Bu ya. Ibul Barnamij alias MC udah nyuruh saya megang mic berwarna merah. Insya Allah ini gak ada kaitannya sama partai. Bukan apa-apa kalau yang merah takut nyeruduk. Tidak ketinggalan aparatur pemerintah, alhamdulillah Bapak Babinsa hadir. Biasanya kalau ada Babinsa juga ada dari kepolisian. Bapak RW, ada RW? RW yang seneng ngaji, insya Allah jadi RW-nya berkah. RT datang, RT berapa RT yang datang? Kalau RT bantuin suruh warga bareng-bareng nyumbang buat nyantunin anak yatim, jadi RT-nya tambah berkah teh. Mudah-mudahan kalau RT-nya doyan ngaji kita doain tahun depan jadi RW. Tapi kalau ada RT-nya nyawer doang sering, ada RT tukang nyawer ada, dangdutan paling depan. Apalagi dipanggil sama artisnya Pak RT paling kasep, langsung aja ke RT nyawer. Tapi kalau RT sini Masya Allah saleh, kelihatan mukanya. Ya kelihatan mukanya, kelihatan mukanya mending gini, Bu. Kita doain RT tambah berkah. Juga anak-anakku, bapak-bapak dan ibu-ibu generasi muda Islam, serta anak-anak yang soleh dan solihah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Malam ini kita bersyukur Bapak Ibu, hanya kepada Allah Subhanahu kita masih bisa bikin tradisi tahunan untuk mengingatkan kepada seluruh umat Islam bahwa kita punya tahun sendiri. Maka dalam mukadimah tadi saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah jadiin padanan bulan Januari itu bulan Muharram. Bulan apa Pak? Orang Betawi nyebutnya bukan Muharram, bulan Surak. Wong Jawa nyebutnya bukan Surak, Suro. Kadang-kadang Suro dianggap serem, salahnya nontonnya Susana mulu sih lo. Malam satu Suro beranak dalam kubur. Lo beranak di bidan aja susah, beranak di mana katanya? Di kuburan beranak. Jadinya serem, padahal Muharram bulan yang luar biasa. Ada di Al-Quran surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Payah amat ini menyebut Allah. Ada lagi di belakang anak muda nyebut Allah baring rokok. Oh, ulang. Semuanya siap? Are you ready? You understand? Udah yes aja. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Begitu kelihatan kompak. Saya doain yang nyebut Allahnya semangat, buat ibu-ibu uang belanjanya naik. Kemarin saya tahu kalau orang sini uang belanjanya, apalagi yang rajin aktif di Masjid Taklim Nurul Ilmi, itu ngasih belanja bini sehari 1 juta. Cuma nggak ngasih lagi 6 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah, dalam hukum Allah ada 12 bulan. Ini bulan yang kemudian kita kenal namanya bulan Qamariyah. Bulan apa Pak? Bukan bulan Syamsiyah, namanya bulan Qamariyah, di mana Sayyidina Umar menetapkan bulan yang pertama namanya Muharram. Apa nak? Habis Muharram apa sayang? Sopar. Sopar apa sapar? Ini bocahnya belum tahu emaknya mana namanya. Habis Muharram apa Bu? Sapar. Ya Allah, orang Betawi pasti ngomong itu. Orang Betawi ada-ada aja anak lahir bulan Sapar disalahin. Emang dasar nih bocah saparan. Bukan bulan Sapar, Sofar. Apa Bang? Kalau kata anak muda sekarang, so far so good. Soal jauh ini baik-baik saja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apal? Yo, dia bener banget. Apal, Kiai. Siapa yang apal? Kiai. Apal, Bu. Apal, guru. Siapa yang apal? Bener-bener lah. Saya ditanya Pak, Ustaz, emangnya wajib apal bulan Qamariyah?
komariah. Kalau perspektif hukum nggak wajib. Cuman yuk kita buat analogi, kita buat kias, kita buat ukuran. Ada orang sini yang punya anak 9, ada? Ada 9 kagak, 7 ada 7. Yang anak ke-5 ada anaknya 5. Oh ada 7 tang 5. 4. Ada lagi yang ngaku anak ke-7 Ustaz, mendiang 2. Buat pakai biang begitu Pak ya. Tuh saya tanya, bapak yang punya anak 7, kira-kira kalau kagak apal nama anak, kata tetangga pantas sama kagak? Kata tetangga itu aki-aki lalu tarik kali. Lo anak 7 aja dia yang bikin, dia yang ngurusin, pakai kagak apa namanya. Tanya emak-emak ini kita Pak, itu anaknya banyak dia tahu, bahkan kembar jadi paham. Ini si Ahmad, ini si Hamid, ono si Udin, ono Marbuah, ini ono Sarboah, ini ono Mursidah, jadi ini Mursidi, kembar Mursidah dan Mursidi. Apa artinya? Kalau ada umat Islam yang mayoritas di negeri ini nggak tahu bulan Komariah, bukan haram tapi nggak pantas. Kenapa? Karena ini bulan kita sendiri, karena ini tahun baru 1445. Arti orang? Udah ada orang Jawa ini. Tahun 1445. Ini tahun kita. Dan hebatnya tahun dalam Islam yang pertama dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat. Itu dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya tahun kita namanya tahun Hijriyah, diambil dari kata hijrah. Bagi hijrahnya Nabi, Rasulullah kan bawa orang-orang Mekah yang dikenal dalam sejarah namanya Muhajirin, ketemu dengan orang Madinah namanya Yathrib. Karena Nabi membawa Islam yang luar biasa, itu pendatang orang Mekah sama penduduk asli Madinah akur. Siapa yang bisa menyatukan mereka? Tidak lain baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi hikmah kita kudunya udah nggak ada bedanya Pak sama orang pendatang dengan orang penduduk asli. Karena yang nyatui kalimatnya sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kadang-kadang ada orang masih membeda-bedain. Gua bukan asli sini gua mah. Jadi kalau mau bikin santunan yatim lu aja, gua bukan orang asli sini. Lah kan nabinya sama, Tuhannya sama, lafaz adzannya kali orang dia orang Jawa adzannya beda. Allah gede banget Jawa. Wah saya mah bukan orang Betawi atau abdi mati Bandung. Emang di Bandung adzannya beda Pak. Kali orang Bandung mah adzannya Allah anu ageng. Mentang-mentang orang Sunda yang imam nadanya nadu cangkuri lo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di ujung ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
amin amin amin. Ternyata hijrah harusnya menyatukan. Ini kadang-kadang orang yang asli pakai belagu, baru ada orang pendatang pakai nantangin. Lu tahu kagak? Ini tanah ini nih dari ujung sono ke ujung sono itu tanah engkong gua dulu. Kapan tanah engkongnya? Dulu bro. Dulu masih dibangga-banggain aja. Udah nggak musim. Hijrah mengajarkan penduduk asli Ansor ketika disatukan dengan kalimat la ilaha illallah, nggak ada bedanya lagi Ansor dengan Muhajirin, semuanya adalah umat Nabi kita Muhammad. Kita kalau kompak asik nggak sih Pak? Kalau akur enak nggak sih Bu? Bu, kalau berantem mulu jadi bocah apa kagak? Kagak. Kan gara-gara bapak sama ibu akur jadi anak. Lakinya pulang malam Jumat ngasih kode sama bininya, Neng. Gue tawa mencoba bocah kayak ngerti aja. Bocah sekarang ngerti banget. Itu gara-gara kompak. Maka hikmahnya Muharram, umat Islam ini kudu akur, setuju? Apalagi nih musim tahun politik Pak, ngeri. Kemarin saya dapat kabar katanya Imam Mahdi dikit lagi ke Indonesia tahun 2024. Ke Imam Mahdi nongol di sini. Pokoknya kagak milih Imam Mahdi Dajjal, besar amat. Umat Islam jangan mau dikotak-kotakin. Karena hijrahnya Nabi ternyata mempersatukan. Yang kedua, tahu Bapak Ibu bangunan apa yang pertama kali diprioritaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bangunan apa Bang? Ternyata yang pertama Nabi bangun masjid. Apaan? Musola. Apaan? Musola. Tempat sholat artinya. Cuman di kampung kita itu masjid namanya macam-macam. Ada masjid, ada musola, ada surau. Orang Betawi malah parah, langgar. Nah, gue mah dari zaman dulu sholat di langgar. Jadi kalau ada yang nanya sholat di langgar boleh apa kagak? Nah, tergantung. Sholat di langgar boleh apa enggak? Kalau di langgarnya sama diknya dikasih spasi, berarti langgarnya objek, boleh itu sunnah. Tapi kalau di sama langgarnya digabung, berarti sama ditinggalin. Jadi kalau sholat ditinggalin dosa apa kagak? Tapi kalau sholat di spasi langgar boleh apa kagak? Sunnah malah. Malah kata guru saya, kalau ada laki-laki muslim yang udah balik berakal, sholatnya nggak pernah di musola, sholatnya nggak pernah di masjid, itu namanya muslim solihah. Mau dipanggil muslim solehah? Lelaki solehah, jablay lo. Masjid. Makanya Allah sampaikan di surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah tiada lain, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Jadi pengen berkah suruh makmurin Mas. Ibu-ibu kalau subuh suka bangunin laki, Bu, suruh ngapain tuh laki? Sholat, alhamdulillah. Jangan jadi setan Bu. Karena setan itu macem-macem. Kadang-kadang ada setan pakai kudungan, ada. Emang ada setan pakai kudungan? Ada. Lakinya mau berangkat Jumatan tadi siang tuh.
udah siap ngasih duit 100.000 buat nyantunin yatim, udah siap ngasih duit 100.000 buat naruh di kotak amal. Bininya makin nanya, bang itu duit cepean buat mana? Ini buat masukin santunan yatim. Bini pakai ngomong, bang kata guru saya mah sedekah mah gak pasti banyak, yang penting mah ikhlas. Daripada 100.000 kagak ikhlas, mendingan 1.000 bang ikhlas. Kira-kira tuh lakinya tuh Jumatan jadi ngasih duit 100.000, jadinya berapa? Tuh ngaku. Setannya sama pak, bilang setan. Belagu banget, sok tahu berani emang membini kita. Ya, kita mah kadang-kadang cuman kumis doang, segede gagang pacul. Lah mau bini merengken. Tuh bisa jadi bini setan. Kadang-kadang ada juga setan kumisan loh. Lah ya laki jadi setan. Bininya mau berangkat ngaji, pakai ngajakin temenin mancing. Kira-kira mancing sama ngaji pentingan mana pak? Mancing. Pentingan ngaji. Maka hikmah Muharram yang pertama ukhuwah, persaudaraan. Karena saya yakin majelis taklim Nurul Ilm ini ngadain kayak begini cuma kan gara-gara kita bisa sinergi, bisa kompak. Ustaz ngajakin jamaahnya, ini Muharraman, gimana kalau kita nyantunin anak yatim? Nyok. Kira-kira kalau yang diajak ogah jadi santunan bu. Kadang-kadang ada juga orang kaya mah jangan ditanya, banyak. Cuman ternyata nggak gampang urusan hati punya Allah bu. Nih buat panitia, buat ustaz, jangan ngeliatin wah ini ada orang kaya nih pasti bagi, belum tentu. Jangan tertipu sama penampilan. Sebab orang itu tipenya macam-macam, ada yang tipe tawon, ada yang tipe lebah. Tahu tawon? Tawon itu bunyinya kencang banget, bunyinya kencang, bisanya bolongin kayu doang, itu tawon. Kalau diajakin sumbangan mah ngomongnya ngebul. Tenang aja tat, perlu berapa lo? Anak yatim mau berapa orang? 50 orang, berapa duit? Ngomongnya ngebul pakai langit. Giliran hari haknya bagi kagak ngomongin iya. Ada orang kaya model begitu ada di sini. Kalau ada orang kaya model begini mati biarin, jangan dianterin ke kuburan. Sudah sendiri aja sono. Tapi ada orang yang tipenya lebah kan. Mana tipe lebah? Ngomongnya dikit, suaranya gak berisik, tapi masya Allah yang dihasilkan madu. Ngomongnya gak banyak, tapi dikasih tahu santunan yatim. Aduh mohon maaf ya gak bisa ngasih banyak-banyak nih Ustaz, ini 20 juta aja. Ada yang begitu? Ada. Makanya yakin Allah yang maha kaya. Kalau manusia gaya doang. Saya pengalaman tahadus bin nikmah 24 tahun ngurusin pesantren, malah sering ketipu sama penampilan. Kalau yang gampang bawanya Rubicon ke pesantren nih anti kadang-kadang, wah Rubicon nih paling dikit nih 5 juta ini. Tahu-tahu nyampe di pesantren malah minta kopi sama Samsu gua. Kenapa datang tahu-tahu, aduh mohon maaf ini Pak Kiai saya ketinggalan rokok ini. Kenapa jadi rokokin lu Isa? Tahu-tahu pulang boro-boro ngasih duit gaya doang Rubicon yang dibawa. Tapi berapa banyak Pak, saya sering datang mana kayak motor Vespa dong. Udah tahu sendiri motor Vespa, motornya di sono suaranya nyampe kemari. Untung tuh Vespa memang motor favorit saya Pak, Vespa mania, skuter mania. Karena ternyata Ustadz wajib jadi skuter mania, karena satu-satunya motor yang paling gampang bawa berkat Vespa. Dan bener-bener motor bebek meribet.
Lah Vespa mah enak, naruh apalagi insya Allah menurut ini udah pasti nih parcel-parcel aja mah ada. Ada apa nggak dosa nih? Kalau ditaruhin di bawah Vespa lah kan pas bener Pak. Untung jalan Pondok Melati, Pasar Kecapi, sampai Jatiranggon enak, aman tuh berkat. Lah kalau jalan jelek yang repot anjungan lu kudak. Udah nyampe rumah tinggal plastik doang bolong. Tuh dengan ukhuwah kita bisa. Apalagi momennya Muharram cakep banget. Karena Muharram memang bulan kebaikan, bulan berbagi. Maka dalam hadis saya pernah sampaikan berkali-kali, salah satu keistimewaan Muharram, orang yang berbagi kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan wassa'allahu alaihi sa'iro sanati, Allah bakal luasin rezekinya sepanjang tahunnya. Amin. Minimal laki nih ngasih duit sama bini banyakan. Pak Kagak ada buat ngasih. ini Muharram ngasih duit bini banyakan apa dikitan? Dikitan. Habis. Bu, kalau yang belum ngasih banyakan malam ini tagih. Kalau perlu pulang dari sini nanyain, Pak, lah kata Ustaz tadi ceramah begitu. Lah kalau udah lewat nih 10 Muharram, kata Ustaz sunnah itu boleh dikodok. Lah ini sunnah boleh dikodok. Sholat sunnah qobliyah subuh saking pentingnya boleh dikodok. Rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu ketinggalan kita sembayangnya, boleh dikodok. Cuma jangan sering-sering. Kita seringan ngodokin sunnah qobliyahnya apa sering ngodokin subuhnya Pak? Ya Allah, bisa banget sholat subuh jam 8 kesiangan, kagak pakai kunut supaya nggak ditanya sama anak. Asal ditanya kan malu pas Allahumma tina mahdain. Mak sembahyang apaan mak? Duha gua. Ya dua kan mulai kunut mak. Ya pinter diajar nggak pakai kunut. Bayang apa mak? Duha pada kesiangan. Artinya apa? Yang sunnah boleh dikodok. Ini kan Asyura udah lewat. Kemarin sunnahnya pertama bagi duit banyakan buat bini Pak. Tadi saya udah bacain. Yang biasa ngasih duit sehari-hari cepet, Asyura tambahin jadi 105.000. Jadi kita amat Nambah goceng. Jangan goceng tambahin, gocap. Biasanya cepet jadi pego. Yang kedua tadi tuh diajarin sama guru kita, tradisi baik bulan Muharram berbagi sama anak yatim. Nih anak yatim senangin, anak yatim girangin, jangan ditakut-takutin panitia. Kadang-kadang panitia mau santunan anak yatim ditakut-takutin, lu datang jam 7 ya. Pokoknya kalau lewat jam 7 agak kebagian lo amplop. Takut tuh bocah. Baik-baikin nak, datangnya jangan terlambat ya sayang ya. Nanti kamu bakal dapat santun amplopnya gede banget. Jangan bohong, bikin amplopnya gede, isi bagaimana kek. Dan yang penting amplopnya gede tadi. Ini kadang-kadang panitia aneh Pak, apalagi sekarang maaf tahun politik, santunan yatim buat pencitraan doang.